Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru, bab baru yaitu bab ke-8 tentang rencana usaha kecil dan menengah. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita dapat menerapkan dan membuat rancangan usaha kecil dan menengah sesuai potensi lingkungan yang tepat. Pada bab kali ini ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah rencana usaha kecil dan menengah, yang kedua adalah proposal usaha. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pokok bahasan yang pertama, yaitu rencana usaha kecil dan menengah. Perlu kalian ketahui, usaha kecil dan menengah ini sering disingkat sebagai UKM. Nah, UKM ini merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajuan perekonomian masyarakat. UKM ini sangat membantu negara ataupun pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, dan lewat UKM ini banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu juga UKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibanding dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat agar terciptanya link bisnis yang terarah antara pelaku usaha dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh tentang rencana usaha kecil dan menengah ini, kalian harus tahu apa sih pengertian dari usaha kecil dan apa sih pengertian dari usaha menengah, lalu apa aja kriterianya sehingga suatu usaha itu dapat dikategorikan sebagai usaha kecil maupun usaha menengah. Pengertian dari usaha kecil dan kriterianya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung usaha menengah ataupun usaha besar. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil ini memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah kekayaan bersihnya lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Kekayaan tadi tidak termasuk ke dalam tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu untuk kriteria yang kedua adalah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Untuk usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sama seperti usaha kecil, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha menengah ini memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk hasil penjualan tahunannya itu lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Oke, untuk mendapatkan usaha tersebut kita harus mempunyai perencanaan yang baik yang memiliki sifat diantaranya fokus, lalu rasional dan faktual. Selanjutnya adalah berkesinambungan dan estimasi. Yang keempat adalah preparasi dan fleksibel. Selanjutnya adalah operasional. Selanjutnya adalah tahap perencanaan dari usaha kecil dan menengah. Di sini tahapnya itu ada 6. Yang pertama adalah tahap identifikasi. Oke,
Pada tahap ini, pendirian usaha diawali dengan ide-ide yang baik. Nah, ide yang baik ini didasarkan tentang adanya peluang usaha. Peluang usaha biasanya timbul dari berbagai sumber, misalnya mempunyai keterampilan tertentu atau dapat mengidentifikasikan kebutuhan orang lain. Lalu tahap yang kedua adalah tahap seleksi pendahuluan. Di sini, pada tahap identifikasi tadi akan dihasilkan alternatif pilihan usaha. Selanjutnya dilakukan penilaian pendahuluan untuk menentukan usaha-usaha yang paling mungkin dilakukan. Seleksi ini mempertimbangkan faktor-faktor antara lain modal, sumber modal yang diperlukannya, selanjutnya kesediaan bahan baku, tenaga ahli, dan prospek pemasaran. Yang ketiga adalah studi kelayakan usaha. Nah, dalam studi kelayakan usaha ini ada aspek-aspek yang harus dipelajari. Yang pertama adalah aspek pasar, selanjutnya aspek yuridis, aspek teknis, aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari hasil yang tadi kita pelajari itu akan memberikan informasi usaha dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Nah, perusahaan perlu memikirkan resiko-resiko yang kemungkinan yang akan terjadi. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap penilaian. Di sini dilakukan penilaian kembali tentang aspek-aspek tadi yang telah dianalisis pada tahap studi kelayakan usaha untuk mengetahui apakah benar-benar layak atau tidak. Nah, dalam tahap penilaian ini ada 4 penilaian, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke tahap pelaksanaan setelah tahap penilaian. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyusunan rencana usaha, yaitu mengimplementasikan segala sesuatu yang telah dirumuskan dalam rencana usaha. Setelah kita melaksanakan, kita nggak gitu aja berakhir. Ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha yang telah dijalankan. Oke, kita akan masuk ke tahap penilaian. Di sini ada 4 tahap penilaian. Yang pertama adalah kelayakan ekonomis. Apabila suatu usaha secara perhitungan ekonomis mempunyai kemampuan dan peluang yang dikembangkan, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai peluang dan kemampuan untuk dipasarkan. Lalu barang dan atau jasa yang diperdagangkan mempunyai nilai ekonomis yang cukup sehingga dibutuhkan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah kelayakan hukum. Usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu barang atau jasa yang diperdagangkan tidak dilarang atau merugikan masyarakat luas. Yang kedua adalah lokasi usahanya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah teknologi yang digunakan tidak membahayakan atau merugikan masyarakat sekitar. Kelayakan yang ketiga adalah kelayakan manajemen. Untuk menunjang keberhasilan usaha yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen mempunyai pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Lalu yang kedua adalah adanya tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah mudah tidaknya mendapatkan tenaga kerja serta pengembang. Dan yang terakhir adalah kelayakan finansial. Secara perhitungan finansial, pelaksanaan suatu usaha diperkirakan dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi pemilik modal sesuai dengan yang ditetapkan. Lalu ada nggak sih Bu permasalahan yang dihadapi oleh UKM? Tentu saja ada. Oke, apa itu? Di sini dibagi menjadi 2, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari faktor internal, yang pertama adalah kurangnya permodalan. Di sini permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM itu biasanya karena usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia ini baik
dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga adalah lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah, maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif dengan pesaingnya. Lalu ada juga faktor eksternal. Permasalahan yang dihadapi oleh UKM dari segi eksternal, yang pertama adalah iklim usaha iklim usahanya itu belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha usaha kecil dan usaha menengah. Selanjutnya, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha. Lalu yang ketiga adalah terbatasnya akses pasar. Maksudnya adalah akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. Lalu bagaimana Bu upaya untuk pengembangan usahanya? Apa upaya-upaya yang perlu dilakukan? Upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan UKM di sini ada 4. Yang pertama adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif. Ini mengusahakan keamanan berusaha dan ketentraman serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Itu dapat mengembangkan UKM. Salah satu upaya pengembangan UKM. Selanjutnya adalah yang kedua, perlindungan usaha jenis-jenis tertentu. Di sini terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah. Lalu yang ketiga adalah pengembangan promosi untuk lebih mempercepat kemitraan antara UKM dengan usaha-usaha besar. Dan yang keempat adalah bantuan permodalan dengan kredit agunannya itu tidak memberatkan pengusaha seperti itu. Oke, sampai di sini dulu materi kita untuk pokok bahasan yang pertama. Kalau kurang jelas, kalian bisa mereview kembali dan menelaah kembali apa yang telah kita pelajari bersama dalam video kali ini. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah proposal usaha. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.